saya Pramugari Sulaiman Silalahi, NPM 1912110337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putra Aji Sampurna dengan NPM 1912110146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmal Wirabun Hakusuma, NPM 1912110152. Baik, di sini pertama kami menjelaskan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi dan penilaian yang dilakukan kepada karyawan untuk mengetahui seperti apa kemampuan yang dimilikinya dan mengukur produktivitas selama bekerja. Penilaian kinerja tidak hanya akan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk mengembangkan diri dari para karyawan. Untuk pentingnya penilaian kinerja karyawan, atau kinerja karyawan pun dapat pula memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yakni pihak penilai yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan ataupun pihak yang dinilai yang dalam hal ini adalah pihak karyawan. Apabila kedua belah pihak merasakan suasana kerja yang nyaman di dalam rumah perusahaan yang mereka huni, hal tersebut menjadi dukungan positif bagi pihak perusahaan dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif bagi pihak perusahaan. Yang pertama, yaitu pihak perusahaan dapat lebih mengenal talenta kerja yang dimiliki masing-masing karyawannya. Dengan begitu, penempatan kerja bagi para karyawan dapat sejauh mungkin memenuhi kriteria the right man on the right place. Yang kedua, yaitu pihak perusahaan dapat lebih memahami kondisi psikologis serta tingkat leadership dari masing-masing karyawannya. Dengan demikian, lebih memudahkan bagi perusahaan dalam upaya mempersiapkan kader-kader pimpinan atau kaderisasi demi pengembangan perusahaan ke depannya. Dampak positif bagi pihak karyawan. Yang pertama, lahirnya motivasi kerja yang lebih baik pada setiap karyawan. Hal ini menimbulkan peluang bagi meningkatkan etos kerja para karyawan, sehingga akan besar pengaruhnya bagi peningkatan kredit poin dan track record para karyawan di mata perusahaan. Yang kedua, yaitu lahirnya semangat berkompetisi secara sehat antar para karyawan. Hal ini sedikit banyak akan memacu para karyawan untuk semakin banyak belajar dalam upaya meningkatkan kemampuan dirinya. Dampak yang diharapkan tentunya adalah peningkatan kualitas kerja serta profesionalisme dari para karyawan itu sendiri. Ruang lingkup penilaian karyawan, biasanya setiap perusahaan memiliki strukturnya masing-masing, dan perusahaan ini memiliki struktur 3. Yang pertama, proses rekrutmen, yang kedua jenjang karir, yang ketiga kesesuaian bidang pekerjaan. Yang pertama, proses rekrutmen. Secara umum dapat dikatakan bahwa karyawan yang direkrut secara memenuhi kriteria sebagai the right man on the right place. Itulah sebabnya harus ada sistem penilaian yang dapat digunakan untuk menyaring para calon karyawan. Dengan begitu, karyawan yang diterima bekerja benar-benar berkualitas. Yang kedua, jenjang karir. Di dalam suatu perusahaan ada ketentuan tentang jenjang karir. Umumnya akan memberikan dorongan psikologis kepada setiap karyawan untuk ikut berkompetisi secara ketat dan sehat guna meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Dampaknya bagi perusahaan, para karyawan akan berlomba-lomba untuk sebaik-baiknya dalam memenuhi serta menaati semua kriteria penilaian yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kesesuaian bidang pekerjaan. Sebagai upaya guna mendapatkan karyawan memiliki kesesuaian dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, itulah kehadiran sistem penilaian karyawan.
dapat dianggap sebagai solusi jitu yang patut diaplikasikan. Tentu saja untuk dicapainya hasil yang seoptimal mungkin mengaplikasikan penilaian karyawan. Ini tidak hanya diberlakukan terhadap para calon karyawan pada saat proses rekrutmen saja, tetapi perlu dilanjutkan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.